Halo, kami dari kelompok 5. Kami akan memaparkan proses pelaksanaan modifikasi perilaku dengan menggunakan teknik punishment. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Program ini bertujuan untuk mengurangi perilaku meninggalkan barang setelah digunakan dan juga meningkatkan kemandirian individu. Pada penerapan, perilaku yang muncul antara lain perilaku mengambil mainan yang berserakan lalu memasukkannya ke tempatnya muncul sebanyak 1 kali. Perilaku setiap selesai makan atau minum individu membawa alat makan ke tempat cuci muncul sebanyak 1 kali. Dan perilaku menjelaskan alasan mengapa ia perlu membereskan barang tanpa hanya menjawab karena disuruh muncul sebanyak 1 kali. Namun, terdapat perilaku yang tidak muncul, yaitu perilaku membuang sampah yang ada di sekitar tanpa harus ditegur atau diingatkan oleh orang lain. Hal tersebut membuat subjek mendapatkan konsekuensi langsung yang berupa teguran dari observer. Sampahmu masih ada di meja, harusnya jangan ditinggal di situ. Lucu aja dengerin ngomongnya. Ini lucu katanya kalau ini. Makasih ya. Kawaii desu ne katanya. Ini bisa dipasang di shotgun. Shotgun pakai red dot. Ya nggak masuk akal sih. Oh. Lah, shotgun ada di mana? Aku taruh di atas. Lah kenapa? Nggak dipakai. Oh. Oke. Itu nanti terekam. Pada penerapan kedua, perilaku yang muncul adalah perilaku membuang sampah yang ada di sekitar tanpa harus ditegur atau diingatkan oleh orang lain yang muncul sebanyak 1 kali, dan perilaku setiap selesai makan atau minum, individu membawa alat makan ke tempat cuci muncul sebanyak 1 kali. Dan perilaku yang tidak muncul adalah perilaku mengambil mainan yang berserakan lalu memasukkannya ke tempatnya. Dan hal tersebut membuat subjek mendapatkan konsekuensi berupa teguran dari observer. Kok nggak diberesin? Dan karena hal tersebut juga, perilaku menjelaskan alasan mengapa ia perlu membereskan barang tanpa hanya menjawab karena disuruh menjadi tidak muncul. Pada penerapan ketiga, perilaku seperti membuang sampah yang ada di sekitar tanpa harus ditegur atau diingatkan oleh orang lain, perilaku setiap selesai makan atau minum individu membawa alat makan ke tempat cuci, perilaku mengambil mainan yang berserakan lalu memasukkannya ke tempatnya kembali, dan perilaku menjelaskan alasan mengapa ia perlu membereskan barang tanpa hanya menjawab karena disuruh, semuanya muncul sebanyak 1 kali. Kenapa bantuin rapiin? Why not?
Setelah melakukan 3 kali penerapan, kami juga melakukan follow up. Dan pada follow up, semua perilaku seperti perilaku membuang sampah yang ada di sekitar tanpa harus ditegur atau diingatkan oleh orang lain, perilaku mengambil mainan yang berserakan lalu memasukkannya ke tempatnya, perilaku setiap selesai makan atau minum individu membawa alat makan ke tempat cuci, dan perilaku menjelaskan alasan mengapa ia perlu membereskan barang tanpa hanya menjawab karena disuruh, muncul sebanyak 1 kali setiap target perilaku. Kenapa dirapiin? Ya, why not? Oke. Setelah melaksanakan intervensi, kami juga melakukan evaluasi program. Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan teknik positive punishment berupa teguran verbal menunjukkan adanya perubahan perilaku, yaitu meningkatnya kecenderungan subjek untuk membersihkan barang setelah digunakan, membuang sampah pada tempatnya, serta membawa alat makan kembali ke tempat cuci secara lebih mandiri. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemberian konsekuensi secara konsisten setelah perilaku yang tidak sesuai muncul dapat membantu meningkatkan perilaku kemandirian subjek. Namun, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti pengaruh lingkungan sekitar dan durasi intervensi yang masih terbatas, sehingga perilaku mandiri tetap perlu dipantau agar dapat bertahan dalam aktivitas sehari-hari. Demikian proses pelaksanaan modifikasi perilaku dengan teknik punishment dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.